Dan ternyata yang paling utama nafkah, selain nafkah yang tadi disebutkan tadi, termasuk nafkah batin, nafkah yang paling utama dari seorang suami kepada keluarga adalah ilmu agama. Wajib, karena tadi anfusakum wa ahlikum, maka bekalnya itu harus ilmu agama. Berarti menafkahi keluarga dengan ilmu agama itu wajib. Bagaimana dong saya gak punya kapasitas ngajari keluarga? Ya bareng-bareng datang ke ulama ngaji yang istiqomah. Ya, jangan sampai sebelum nikah istiqomah ngaji, pas sudah nikah kalah sama istri yang gak mau istiqomah ngaji. Ada yang begitu. Suami istri harus ikut ngaji semuanya. Nanti anak-anaknya brojol, bawa semua. Ya, penuhin pengajian. Supaya apa? Kalau kita senantiasa menggunakan guidance agama, maka ketika kita punya keinginan yang mengedepankan ego, nafsu, maka akan bisa ngerem, akan ada pembatas. Kalau bukan pembatasnya itu agama, yang ada ribut yang ada dalam rumah tangga. Ayo selalu ini menurut ini keinginan demikian, menurut ini keinginan ributnya. Tapi kalau batasan-batasan itu adalah agama, semuanya mengerucut pada satu tujuan yang sama, yaitu Allah. Dan istri juga punya kewajiban sebagai istri kepada suami. Dari tadi saya bilang sebenarnya di awal sudah bilangnya singkat, kita ulang. Kasihan. Bid'ah. Kalau sudah ini yang masalah agama, karena kagok kalau cuma sedikit. Ini yang paling utama aja deh, yang utama-utamanya aja dalam rumah tangga. Di antara yang utama yang banyak menjadikan rumah tangga rusak, bermasalah, ribut, bahkan terjadi perpecahan di antaranya karena masalah ranjang. Itu ternyata banyak sekali. Permasalahan banyak itu, masalah rumah tangga yang paling utama dipicu dalam masalah ranjang. Manusia ini ya, laki-laki perempuan sebelum nikah, banyak orang yang punya keinginan zina, banyak. Laki-laki perempuan belum nikah, bayangannya kalau tentang perjumpuan, tentang percintaan, persetubuhan, hampir mayoritas laki-laki dan perempuan itu punya keinginan yang sama. Itu tidak. Cuma kan banyak di antara kita yang Allah berikan rahmat untuk bisa menjaga diri. Tapi walaupun laki-laki dan perempuan masih bisa menjaga diri, tapi keinginan, hasrat, syahwatnya sebelum nikah ada apa tidak? Enggak. Ada apa tidak? Makanya nih kaum wanita harus paham. Karena sudah banyak yang bilang, wah si aku mau kalau nikah lagi karena syahwat. Emang lu nikah bukan karena syahwat apa? So ngomong, ayo ngomong. Setuju? Setuju. Ini mumpung yang laki-laki banyak. Pendukungnya banyak. Ini belajar cerdas. Banyak orang bilang seperti, oh itu mau nikah hanya karena nafsu. Emang kita nikah bukan karena nafsu itu? Tanpa nafsu emang kita mau nikah? Loh kita dulu maksa sama orang tua kita pengen nikah sama si Anu, ya so. Bukan karena dijodohkan, kebanyakan. Artinya pilihan kita. Dan ketika pilih seseorang yang akan kita jadikan sebagai pasangan hidup, umumnya kita sudah punya perasaan, betul tidak? Cuma untuk menghalalkan perasaan itu supaya menjadi halal, dapat ridho Allah, ya maka harus menikah. Berarti kan sebelum menikah sudah ada perasaan syahwat itu sudah ada. Betul kan? Mikir. Jadi kita katanya, oke luar. Ketika sudah berumah tangga, tentang urusan syahwat ini sudah dihalalkan dan bahkan diridhoi oleh Allah. Sehingga sahabat tanya kepada Rasul, bagaimana mungkin urusan seksual Allah memberikan pahala ketika suami istri melakukannya? Kata Rasulullah, bagaimana Allah tidak memberikan pahala? Karena suami istri melakukannya dengan ikatan
tali pernikahan yang telah disyariatkan oleh Allah, dengan cara dia menghindari diri mereka dari perzinahan. Mereka melakukan pernikahan perjanjian yang kuat dengan agama ini, sehingga ketika mereka melakukannya dalam ikatan perjanjian akad nikah tersebut, maka Allah pun meridhoi mereka dan memberikan pahala kepada mereka, karena berani mengambil tindakan untuk bertanggung jawab dengan pernikahan tersebut. Ada pahala. Anehnya, banyak orang yang ketika sebelum nikah syahwat menggebu, punya keinginan, dan bahkan tak sedikit orang yang melakukan perzinahan sebelum menikah itu rutin melakukan zina. Sampai anehnya ketika sudah menikah kok males satu sama lain melakukan percintaan tersebut. Ini penting karena sudah terlalu lama. Sudah langsung mendapatkan poin utama saja. Yang banyak membuat rumah tangga sampai rusak. Itu ternyata masalah itu urusan aja. Islam sangat-sangat kafah, sangat sempurna. Sampai urusan itu pun Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana etikanya? Rasulullah mengajarkan etika. Hei laki-laki, kamu itu jangan egois. Ya. Siapa orang yang menyetubuhi istrinya, siapa laki-laki yang menyetubuhi istrinya, kemudian dia langsung saja dia melakukan persetubuhan tersebut bi ghairi qiblatin wala kalamin, tanpa ada apa istilahnya, pemanasan. Mencumbu dulu seperti itu, tanpa ada pemanasan dulu, tidak mencium istrinya, hajar saja langsung, buka valerko, seperti itu saja, tidak ada pembicaraan bahasa-bahasa rayuan, wala kalami, tanpa ada ungkapan-ungkapan rayuan maksudnya. Maka janganlah kalian seperti itu. Jadi Rasulullah mengajarkan bahkan sampai hal-hal yang sangat sensitif. Karena ini kalau tidak diajarkan dengan baik, tidak dijaga dengan baik, nantinya akan ada masalah. Bahkan di dalam ajaran Rasulullah, kalau suami sudah menyelesaikan hajat, artinya ejakulasi dini. Ya. Suami lebih dulu menyelesaikan hajatnya, artinya sudah meletus lebih dulu, maka diamlah. Maukah kalian bersedekah kepada istri kalian? Ini penting, harus diajarkan. Karena jarang saya mengajarkan yang seperti ini. Sekarang baru saja pengajian mantenan. Nah, ekstrim ini biarin orang bilang, kok jorok, enggak jorok. Daripada pada zina akhirnya ketika sudah rumah tangga, kemudian mencari pasangan masing-masing ke sana kemari yang tidak halal, itu tidak. Lebih baik mempertahankan. Itu yang sulit, itu mempertahankan, ya kan? Nikah gampang, tapi mempertahankan sulit, berat. Ternyata diantaranya hal-hal seperti ini banyak yang menyepelekan, tapi ternyata kenapa kok saya berani mengungkapkan ini secara vulgar? Karena banyak orang yang ternyata curhat. Yang perempuan curhatnya, saya tidak mau terima kepada saya, jadi kepada istri saya. Silahkan yang jamaah wanita curhatnya kepada istri saya. Nanti pas di rumah istri saya konsulkan kepada saya. Biasa begitu. Jadi ini ibu-ibu yang suka curhat ke Umi tahu, Bu. Ketahuan sama saya. Aduh, katanya begitu ya. Iya, karena istri akan tanya kepada saya, istri saya akan tanya. Umi bilang, kamu demikian, kalau ada kasus demikian. Ada yang nanya, biasanya begitu awalnya. Ada yang nanya, minta jawaban. Saya bilang siapa? Begitu. Si aku, ketahuan. To the point. Demikian. Bagaimana solusi? Apa hukumnya? Nanya. Karena kan istri paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau ada masalah juga kita merujuk kepada ulama, kepada guru.
Jangan kalau ada masalah rumah tangga curhat kepada teman-teman, salah. Ya. Justru itu salah satu orang, inna min asyarrin nas, salah satu kelompok manusia yang paling buruk, indallah manzilatan, menurut Allah tempatnya yaumul kiamat nanti. Seburuk-buruk manusia, ya, seburuk-buruk manusia menurut Allah pada hari kiamat siapa? Ar-rajul tufti bilal mar'ati, yufti bilal mar'ati wa tufti. Seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan seorang wanita, dengan istrinya, begitu pula seorang wanita yang berhubungan intim dengan suaminya dalam keadaan di tempat yang tertutup, tapi setelah dia menyelesaikan itu, kemudian dia mengumbar rahasia kepada orang lain. Dia berkata bahwasannya aku sudah melakukan hubungan dengan istriku, ternyata istriku demikian. Mengumbar rahasia keluarga kepada orang lain, maka akan menjadikan diri kita sebagai kelompok manusia yang paling buruk tempatnya di hari kiamat. Jangan. Apalagi tentang masalah aib suami, aib istri, jangan diumbar kepada orang lain. Kalau punya masalah, datang kepada guru, datang kepada ulama yang bijak, pada hukama, bukan yang ngomporin, tapi yang bisa menenangkan, yang bisa memberikan solusi. Jangan salah, ini malah curhat kepada orang lain, belum tentu dia memberikan solusi yang terbaik. Sekali lagi, bukan saya ngedoain buruk kepada pengantin, tapi kita semua harus tahu ilmunya pada saat itu terjadi. Yang namanya piring disimpan di rak piring pasti ada ketroknya, betul tidak? Gelas dengan gelas dalam suatu wadah juga pasti ada ketroknya. Rumah tangga pasti juga seperti itu. Haram hukumnya kita mengumbar aib keluarga kita kepada orang lain. Justru kalau kita mansatoh musliman, kalau kita mampu untuk menyembunyikan, menutupi kekurangan orang mukmin, terlebih itu adalah keluarga kita sendiri, maka Allah nanti di akhirat akan menutupi keburukan keluarga kita. Satarallahu lahu yaumil qiyamah. Cuma kadang ya, mulut mungkin bisa menahan, tapi jempol sekarang ini jarang yang bisa nahan diri. Benar ya? Betul. Apa-apa bikin status, apa-apa bikin status. Bu, kalau lagi banyak cucian di rumah, jangan selfie bikin status. Cepet, hari Minggu cucian banyak, Minggu lalu. Statusnya begitu. Hari Minggu, udah cantik gini bang, masa nggak kayak orang lain diajak ke mall ya bang? Itu marah. Bikin status. Bagaimana cuciannya? Dengan bikin status apakah menjadi ringan? Tidak juga. Nggak ada orang yang datang bantu, yang ada labok besi ada. Moyoki orang lain, betul kan? Yang ada bisa moyoki. Dan itu bisa menjadi ainul lama. Kalau kita sering mengumbar untuk media sosial, mengumbar apa, bahkan termasuk aktivitas kita, itu bisa menjadi ainul nama. Apa itu ainul nama? Ada iri dengki orang lain yang mungkin dalam hatinya dia berkata buruk kepada kita, berkomentar buruk walaupun tidak ditulis, walaupun tidak diucapkan, itu bisa sampai kepada kita. Kata Rasul, jika ada sesuatu yang lebih cepat datangnya dibandingkan qada'nya Allah, itu adalah ainul nama. Pandangan mata jahat. Maka upayakan kita terhindar dari itu. Bersikaplah yang bijak. Bijaksanaalah dalam menggunakan kuota internet. Betul. Ya. Padahal nyuci pakaian suami, nyuci pakaian keluarga, waduh ibadah yang luar biasa. Ma min imra'atin, tidaklah dari seorang wanita ghasalat thawba zawjiha, yang mencuci pakaian suami, tidaklah seorang wanita yang mencuci pakaian suaminya karena Allah, lillah, ikhlas, karena cinta kasih sayang.
tiada lain kecuali mahallahu biha atau anha, Allah akan menghapus darinya 1000 khati'ah, 1000 keburukan, 1000 kesalahan kecil. Wa rafa'alaha, dan akan Allah angkat baginya 1000 derajat kemuliaan. Alfa darajatin. Kemudian Allah juga wa ghasyiyat, akan mencurahkan baginya 1000 rahmat, 1000 keberkahan bagi wanita tersebut. Wa katabalaha, dan akan mencatatkan bagi wanita yang mencuci pakaian suaminya dengan tulus ikhlas dan tidak mempertontonkan keikhlasannya, cukup keikhlasan itu ada dalam diri, lakukan, tak perlu ditonjol-tonjolkan. Tapi yakinlah Allah akan menonjolkan hasil dari keikhlasan tanpa kita harus menonjolkan dari perilaku ikhlas. Wanita yang mencuci pakaian suaminya tadi karena Allah juga akan dicatat baginya, apa yang dicatatkan baginya? Pahala ibadah haji wal umroh taman yang sempurna. Pahala haji dan umroh yang sempurna. Wanita mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas. Makanya apa? Pulang haji nanti ke rumah lepas katolik, dicopot sempaknya, kemudian puter-puter, mama, iya papa, begitu. Mau tiket umroh dan haji yang sempurna? Mau. Nih, gitu ya. Kasih tuh. Masya Allah. Jadi, kalau kita menghadapi segala ujian dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, pasti akan ada ribut yang sangat luar biasa. Makanya penting sekali kita paham yang berumah tangga pertama ini, termasuk kaum wanita, karena banyak curhat-curhat ataupun orang-orang yang bukan curhat, artinya orang-orang yang punya keluh kesah, yang minta solusi tentang masalah rumah tangganya, ternyata umumnya berawal dari masalah urusan ranjang. Ketika sudah rumah tangga, sudah punya anak, istri, banyak kaum wanita banyak yang malas melayani suami. Kita juga harus paham lagi. Mungkin mereka bersikap demikian karena mereka capek ngurusin anak, capek ngurusin rumah, gitu kan? Kita juga harus bijaksana. Tapi bagi wanita juga jangan kebablasan, karena ini banyak yang kebablasan. Akhirnya males untuk melayani suami. Padahal kata Rasulullah SAW, ma min imra'ah idda'a zawjuha, tidaklah seorang wanita yang suaminya memanggilnya ila firasyi, untuk datang ke tempat tidurnya, maksudnya ingin kikuk-kikuk, akan tetapi ternyata si wanita tersebut menolaknya, fabata zawjuha, sampai si laki-laki tersebut dia tertidur membawa rasa kecewa karena si wanitanya nolak. Akhirnya sudahlah, lebih baik buat tidur ke atas suami. Maka la'anat hal malaikat Allah akan melaknat wanita tersebut